Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman dengan NIM 2022230041. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknologi Informasi kelas malam. Di sini saya akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester Mobile Computing. Di sini saya akan mempresentasikan Big Data and Machine Learning in Defense yang dibuat oleh Yi Wing dan Jian Wong. Riset ini adalah riset literatur, jadi tidak ada pembahasan teknis di sini. Oke, nggak perlu berlama-lama, kita lanjut saja ke latar belakang riset. Dalam era digital, volume data sangat besar. Dalam era digital, volume data yang sangat besar terus dihasilkan dari berbagai sumber, termasuk komunikasi, pengawasan, dan logistik menciptakan tantangan dalam mengelola dan menganalisis data secara efektif. Di bidang pertahanan, kemampuan untuk memanfaatkan data dan machine learning menjadi krusial untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat. Teknologi ini memungkinkan analisis real-time, deteksi pola dan anomali, serta prediksi ancaman, sehingga memperkuat keamanan nasional dan keunggulan strategi. Dengan berkembangnya acuan global, penerapan inovasi ini menjadi elemen penting dalam menghadapi tantangan pertahanan modern. Next. Di sini ada teknologi dan istilah penting. Yang pertama itu ada big data, atau bisa disebut mahadata, data raya, data raksasa, atau data badang, bahasa Inggris dari big data. Bahasa Inggrisnya itu big data. Kalau bahasa Indonesia itu data badang. Adalah istilah umum untuk segala himpunan data dalam jumlah yang sangat besar, rumit, dan tidak terstruktur, sehingga menjadi sukar ditangani apabila hanya menggunakan perkakas manajemen pangkalan data biasa atau aplikasi pengelola data tradisional belaka. Yang kedua itu ada machine learning, cabang dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dan berkembang secara mandiri. ML atau machine learning menggunakan data untuk mengenali pola dan melakukan tugas kompleks tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Yang ketiga itu ada cyber security, praktik untuk melindungi perangkat, jaringan, aplikasi, sistem kritis, dan data dari ancaman digital. Ya, selanjutnya, permasalahan riset. Yang pertama itu adalah potensi bias publikasi muncul karena penelusuran berfokus pada literatur yang dipublikasikan, sehingga memungkinkan tidak mencerminkan praktik terkini atau penelitian yang sedang berlangsung. Sifat indisipliner dari topik penelitian menimbulkan tantangan dalam hal mengidentifikasi dan mensistensis literatur yang relevan dari berbagai domain. Yang ketiga itu adalah pesatnya kemajuan teknologi di bidang big data dan machine learning mungkin telah mengakibatkan beberapa literatur yang diulas menjadi ketinggalan zaman atau digantikan oleh perkembangan yang lebih baru. Kemudian di sini ada kontribusi utama riset mengimplementasikan teknologi big data dan machine learning untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari bidang pertahanan, termasuk deteksi ancaman, pengambilan keputusan strategi, dan pengelolaan sumber daya, serta menawarkan pendekatan baru yang adaptif terhadap tantangan global dan konflik modern. Di sini ada metode pemecahan masalah.
Yang pertama itu adalah strategi pencarian literatur. Di sini penulis melakukan pencarian literatur melalui basis data akademik seperti Web of Science, Scopus, Explorer, dan Google Explorer. Dengan kata kunci yang digunakan meliputi big data, machine learning, aplikasi pertahanan, keamanan nasional, dan sejenisnya. Yang kedua itu adalah penyaringan dan seleksi literatur. Setelah pencarian judul dan abstrak dari sumber yang ditemukan, disaring untuk menilai relevansinya dengan topik penelitian. Terus yang ketiga itu analisis dan sintesis literatur. Literatur yang sudah dipilih dianalisis menggunakan teknik analisis konten kuantitatif. Pendekatan ini melibatkan pembaca mendalami untuk mengidentifikasi tema, pola, dan wawasan yang berulang terkait dengan aplikasi, pemanfaatan, tantangan, dan pertimbangan etis dari big data dan machine learning dalam konteks pertahanan. Oke, next. Di sini ada evaluasi untuk jurnalnya. Yang pertama itu jurnal ini tidak ada inovasi eksperimental langsung karena jurnal ini lebih berfokus pada tinjauan literatur. Yang kedua itu pendekatan tinjauan literatur bisa terbatas pada apa yang sudah ada dalam literatur, sehingga potensi temuan baru dalam terobosan dari eksperimen langsung tidak tercakup. Meskipun pembahasan tentang tantangan seperti privasi dan keamanan data sangat relevan, solusi terhadap tantangan ini kurang dibahas secara mendalam. Meskipun penulis memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut, tidak ada pendekatan yang jelas atau terarah tentang bagaimana penelitian selanjutnya harus dilaksanakan atau bagaimana mengalami masalah etis dan teknis secara praktis. Selanjutnya itu ada ide pengembangan dari riset. Kalau pengembangan riset lebih mendalam itu lebih mendalami pemahaman tentang sebuah seperti privasi dan keamanan data. Mungkin lebih dijelasin gitu, uh, fungsi dari keamanan cyber itu apa, pemahaman tentang mungkin dari awalnya dulu big data itu apa, machine learning itu apa, terus akhirnya mengkerucut ke keamanan. Dan yang lebih ditekankan di riset ini mungkin keamanan cyber. Tapi minusnya di riset ini tuh cuman literatur biasa tanpa adanya teknis. Mungkin harus gimana, mungkin harus apa. Jadi kita nggak tahu fokus apa itu dari riset itu. Cuman pengenalan biasa yang mungkin dari Google kita mungkin udah mau tahunya, tapi mungkin di riset ini lebih dikerucutkan biar kita tuh nggak, kalau di Google kan kita banyak tuh, terus ketemunya ini gitu. Tapi kalau di jurnal itu tuh langsung dikerucutin. Kalau ini tuh kesini gitu arahnya. Dan untuk pengembangan riset dalam konteks lain, di sini pengembangan teknologi untuk deteksi dan respon ancaman cyber dalam pertahanan. Mungkin di sini aplikasi pengembangan riset lainnya tuh uh, apa ya dikasih teknisnya lah. Mungkin kalau yang riset ini literatur, yang ini teknisnya lebih jelasnya untuk pengembangan yang lainnya. Oke, next. Yang terakhir kesimpulan. Kesimpulannya, tinjauan pustaka sistematis yang dilakukan dalam studi ini telah memberikan eksplorasi komprehensif tentang aplikasi, memanfaatkan tantangan dan pertimbangan etika yang terkait
dengan integrasi teknologi big data dan machine learning dalam operasi pertahanan. Temuan ini memiliki implikasi signifikan bagi sektor pertahanan, membuat kebijakan, membuat kebijakan dan penelitian, serta mewakili wawasan dan rekomendasi berharga untuk adopsi teknologi ini secara tanggung jawab dan efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.